Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagas Febrian Simbolon dengan NIM 24351017. Kelas SATI RABP. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi citra satelit dan teknologi penginderaan jauh di bidang kehutanan. Penginderaan jauh atau remote sensing merupakan teknologi yang digunakan untuk memperoleh informasi objek di permukaan bumi tanpa harus bersentuhan langsung dengan objek tersebut, melainkan melalui sensor yang terpasang pada satelit, pesawat, ataupun drone. Teknologi ini menjadi sangat penting di bidang kehutanan karena mampu memberikan data yang cepat, luas, dan akurat untuk pemantauan kondisi hutan, baik dari segi tutupan hutan, tingkat kerusakan, maupun perubahan ekosistemnya. Berikut fungsi dari citra satelit. Yang pertama itu ada pemantauan tutupan hutan atau forest cover monitoring. Salah satu aplikasi utama citra satelit di bidang kehutanan adalah untuk mengamati luas tutupan hutan dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan citra satelit seperti Landsat, Sentinel, MODIS, atau PlanetScope, para ahli kehutanan dapat membedakan area yang tertutup vegetasi hutan, lahan pertanian, dan area non-hutan. Melalui analisis time series, kita bisa mengetahui berapa luas hutan yang hilang, berupa fungsi atau direstorasi setiap tahunnya. Data ini sangat penting untuk mendukung kebijakan nasional seperti program Volu Net Sink 2030, yaitu upaya Indonesia mencapai penyerapan karbon lebih besar daripada emisi dari sektor kehutanan. Nah, yang kedua itu ada deteksi deforestasi dan degradasi hutan. Teknologi remote sensing dapat mendeteksi deforestasi atau hilangnya tutupan hutan dan degradasi hutan atau penurunan kualitas hutan. Satelit dengan resolusi menengah hingga tinggi seperti Sentinel-2 atau SPOT mampu memantau perubahan kecil pada tajuk pohon dan analisis indeks vegetasi seperti NDVI. Para peneliti dapat mengidentifikasi area vegetasi menurut akibat penebangan liar, kebakaran hutan, dan aktivitas manusia lainnya. Data ini juga digunakan untuk lembaga-lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sistem pemantauan seperti SIP Kehut atau Simontana, Sistem Monitoring Hutan Nasional. Nah, yang ketiga itu ada deteksi kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Citra satelit juga digunakan dalam pendeteksian titik panas atau hotspot yang menandakan potensi kebakaran hutan. Satelit seperti MODIS dan FRRS seperti pemantauan suhu permukaan bumi dan mendeteksi area yang memiliki suhu tinggi tidak normal. Informasi ini dapat disampaikan secara real time kepada instansi terkait untuk tindakan cepat pencegahan dan pemadaman. Selain itu, citra inframerah membantu memilih area yang tertutup asap sehingga dapat memperkirakan luas kebakaran dan dampaknya terhadap ekosistem. Nah, yang keempat itu ada inventarisasi dan perencanaan hutan. Dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan, penginderaan jauh digunakan untuk mengestimasi parameter penting seperti kerapatan tajuk, jenis tutupan lahan, volume biomasa, dan cadangan karbon, serta zonasi potensi hutan produksi atau konservasi. Teknologi ini juga memudahkan perencanaan pembangunan hutan taman industri, HTI, atau restorasi ekosistem karena dapat menentukan lokasi yang sesuai berdasarkan kondisi tanah, topografi, dan ketersediaan air. Yang kelima itu rehabilitasi dan restorasi hutan. Setelah kegiatan rehabilitasi dilakukan, citra satelit bisa digunakan untuk memantau pertumbuhan kembali vegetasi. Dengan membandingkan data dan sesudah kegiatan tanam, dapat diketahui seberapa efektif program penghijauan berjalan. Satelit Sentinel-2 dengan resolusi 10 meter, misalnya mampu memantau perkembangan tajuk pohon muda dan menilai tingkat keberhasilan penanaman dari tahun ke tahun. Nah, yang keenam itu ada pemetaan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Citra multispektral dan hyperspektral juga bisa digunakan untuk mendeteksi jenis vegetasi berdasarkan pantulan spektrum cahaya yang berbeda. Dengan demikian, ilmuwan kehutanan dapat membuat peta zonasi ekosistem, habitat satwa, dan wilayah yang perlu dilindungi.
Kombinasi citra satelit dengan data lapangan dan drone bahkan mampu membuat peta 3D kanopi hutan yang berguna untuk riset ekologis maupun pengelolaan taman nasional. Kesimpulannya, secara keseluruhan, teknologi citra satelit dan penginderaan jauh telah menjadi alat penting dalam pengelolaan hutan modern. Dengan kemampuan untuk memantau secara luas, cepat, dan berkelanjutan, teknologi ini membantu pemerintah, perusahaan, dan akademisi di dalam menilai kondisi hutan secara akurat, mengantisipasi bencana kebakaran, merencanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan mendukung kebijakan lingkungan nasional maupun global. Kedepannya, dengan kemajuan artificial intelligence atau AI dan machine learning, analisis citra satelit di bidang kehutanan akan semakin presisi dan efisien, sehingga mendukung pengelolaan hutan Indonesia yang produktif dan berkelanjutan.